Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, walaupun di masa pandemi ini memang kita harus lebih hati-hati dan waspada. Karena bisa jadi setiap saat kita juga bisa terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Kemudian di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saya akan berbagi, kita sharing tentang bagaimana meningkatkan kebaikan, meningkatkan kualitas diri dengan satu pembelajaran yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Temanya adalah kita belajar dari psikoala, ya. Dengan tujuan nanti kita ada perubahan untuk menuju kebaikan. Ya, judulnya nanti kita ambil berubah untuk menuju kebaikan. Ya. Mungkin perlu saya tanyakan, mungkin pernah lihat binatang koala di antara teman-teman semuanya, atau paling tidak tahulah tentang yang namanya koala, ya. Koala ini adalah binatang khas dari negara Australia. Dia tenar sekali, sangat terkenal di sana karena bentuknya memang lucu dan mengemaskan. Warnanya coklat gelap dan wajahnya lugu banget, ya, lugu sekali, ya. Si koala ini punya karakter pemalas. Menurut penelitian, si koala adalah salah satu binatang paling malas di dunia ini. Konon, ceritanya, dia itu tidur 22 jam dalam sehari. Wah, luar biasa, ya. Hampir 24 jam, hampir sehari semalam dia tidur. Hebat sekali, ya. Padahal dalam satu hari kan hanya ada 24 jam, di mana dengan kata lain, ya hanya 2 jam saja si koala bangun dan beraktivitas. Dia hidup di batang sebuah pohon. Kalau mau makan pun dia malas bergerak dan hanya mau bergeser sedikit untuk mengambil makanan yang sudah tersedia saja di sekitar dia. Bergerak paling banyak dia lakukan hanya kalau sedang melakukan hubungan seksual. Ya. Itulah mungkin kenapa si koala kemudian menjadi title sebagai binatang pemalas. Ya, memang begitulah karakternya. Mana bisa berubah lagi. Tetapi bagaimana ceritanya kalau dengan karakter seorang manusia? Apa masih bisa berubah? Sering sekali kita mendengar kalimat-kalimat yang sama dari waktu ke waktu terus-menerus. Ya, memang begitu kok karakternya. Mana bisa berubah lagi? Itu adalah kalimat yang mungkin kita juga sering dengar. Apa iya sih manusia itu bisa sama disejajarkan dengan seekor koala yang notabene masuk ke dalam spesies binatang dan tidak bisa berubah? Kita harus yakin tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia, ya. Yang dibutuhkan hanyalah seonggok, seketok, segumpal keyakinan dan kemauan. Masalahnya sekarang seberapa besar keyakinan dan kemauan kita untuk berubah? Kalau keyakinan dan kemauan itu cukup besar, rasanya tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kita tidak boleh percaya dengan kalimat tadi, ya sudah karakter, mana bisa berubah lagi. Karakter pemarah, karakter pemalas, karakter tukang ngaret, karakter defensif, karakter pembohong, karakter pembual, karakter egois, karakter kompulsif, karakter penakut, karakter depresif, karakter manipulatif, dan beribu-ribu karakter lainnya. Semua bisa berubah. Yang harus kita
lakukan adalah kita harus yakin bahwa semua karakter bisa berubah. Kita harus yakin dulu ya. Pertanyaannya hanyalah, mau tidak sih manusia itu berubah? Kalau sudah mau berubah, pertanyaan selanjutnya dan yang paling penting, mau tidak dia berjuang untuk berubah? Ya. Ini yang menjadi poin kalau kita ingin maju, ingin berubah. Perubahan bukan hal yang mudah dan dapat dicapai dalam waktu satu malam. Tidak bisa simsalabim. Perubahan itu perlu proses. Tidak seperti orang makan cabai lalu langsung pedas. Tidak. Perubahan itu mungkin perlu dilakukan dengan usaha yang mahal gigih. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, dan stakar demi stakar. Kebayang sudah berapa puluh tahun mungkin si karakter telah mengendap dan mengalir lancar dalam diri kita, dalam diri manusia. Kebayang pula sudah berapa puluh tahun kita telah terbiasa menjalankan karakter tersebut. Seperti kalau misalnya si koala yang juga sudah turun-temurun dari nenek moyang. Begitulah adanya. Hal yang mustahil rasanya untuk berubah si koala. Tetapi sekali lagi, apa iya kita sama sejajar dengan si koala? Bagaimana kabarnya dengan atribut kemanusiaan yang melekat pada manusia seperti ada otak, kepintaran, intensi, dan kemauan untuk bebas, ya, kemauan bebas. Maka tidak ada gunanya semua untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik. Banyak orang mengatakan ingin berubah dan akan berubah. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar berjuang untuk mewujudkan perubahan. Setiap orang juga tentunya pernah kena teguran, tamparan, bahkan cacian. Tetapi tidak banyak orang yang bisa belajar dari teguran, tamparan, cacian tersebut, serta menjadikannya sebagai wake up call. Ya. Mungkin dulu pernah ada penelitian atau percobaan yang ingin membuat si koala lebih aktif, lebih gesit, dan lebih banyak bergerak. Namun tampaknya tidak sukses tuh karena si koala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tetaplah kita yang sama gableknya dengan si koala? Atau kita masih bisa menggunakan atribut kemanusiaan? Atribut kemanusiaan kita untuk berjuang dan berubah menghasilkan keadaan yang lebih baik. Yakin kita bisa. Kita berharap yang di atas terus membimbing kita semua untuk menggunakan atribut kemanusiaan yang ada dengan bijak. Itu hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kita untuk selalu berubah ke arah lebih baik dan belajar dari binatang yang pemalas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.